Baik, mungkin yang akan saya sampaikan ini tadi, saya akan mencoba menggambarkan bagaimana strategi pembelajaran untuk agenda 2 di Latsar pola baru ini blended learning. Tetapi saya hanya mengingatkan dulu di awal bahwa namanya blended learning ini sebuah keniscayaan. Kebetulan saja kita ada pemicunya, ada sebuah momen yaitu ada pandemi. Tapi sesungguhnya mau ada pandemi, mau tidak ada pandemi, bahwa pola pembelajaran mestinya akan berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Kita nggak usah takut dengan kehilangan JP dan sebagainya. Karena sesungguhnya di revolusi industri 4.0 ini kita memang tantangannya ke sana gitu. Saya berharap nanti walaupun pandemi berakhir bukan kembali lagi ke model klasikal, tetapi tetap kita mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi sehingga dalam transfer ilmu ini kita juga seiring dengan perkembangan teknologi. Sebelumnya mungkin saya akan mohon izin dulu Kang Bayu untuk share screen sebentar. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mencoba ngobrol-ngobrol tentang bagaimana strategi pembelajaran dari agenda 2. Mudah-mudahan ini hanya bagian dari share dengan teman-teman, nanti mohon masukan-masukannya, karena pada prinsipnya pelatihan dasar dengan blended learning dengan model baru ini belum diimplementasikan, tetapi kita mencoba meng-create bagaimana penyampaian strategi-strateginya bagi para WI, dan khususnya bagi para WI di agenda 2 gitu ya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya mungkin ada juga walaupun banyak yang kenal Kang Bayu, tapi saya akan mencoba mengenalkan diri saya dulu gitu sini. Nama saya Gugum Gumelar, saya salah satu WI di lingkungan Puslatbang PKASN dan ini biodata saya, nanti kalau perlu boleh dicatat. Baik, pemaparan materi ini akan saya bagi dua, bagi tiga, mohon maaf. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang overview substansi dari modul, kemudian kita akan berbicara strategi pembelajaran, dan yang terakhir kita mencoba bagaimana kita mendesain untuk pembelajarannya. Jadi tiga hal ini yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi inspirasi atau paling tidak bisa memberikan gambaran bagaimana kita melakukan proses belajar mengajar di Latsar Blended Learning ini. Baik, yang pertama saya akan mencoba membahas tentang overview agenda 2 ya. Salah satu yang harus kita pahami dulu, mungkin sebelum kita memberikan menjadi atau memfasilitasi pembelajaran, kita harus paham dulu tentang dasar hukumnya paling tidak. Ini dasar hukumnya kita sudah paham, ada Undang-Undang Nomor 5, ada PP Nomor 11, dan yang terakhir ini yang menjadi landasan kita yaitu Peraturan LAN Nomor 1 tahun 2021. Ini masih hangat banget, baru keluar tahun 2021 dan ini baru bulan Februari, artinya Januari ini baru keluar. Jadi belum lama lah. Baik, saya kira ini sudah dibahas tadi atau di beberapa kali sosialisasi, tujuannya masih gak jauh berbeda dengan yang lama, masih sama. Tetapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bahwa kalau kita mau memberikan atau menjadi fasilitasi dari sebuah diklat, hal pertama yang harus kita pahami adalah dari diklat itu apa yang akan dibangunnya. Nah, dalam Latsar ini jelas yang akan dibangunnya adalah bagaimana membangun PNS yang profesional yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Ini dulu harus dipahami betul oleh kita. Nah, sesudah memahami ini, tentunya kita juga harus tahu kurikulumnya, di mana kita akan mengampu salah satu mata pelatihan atau salah satu agenda, sehingga kita paham persis agenda kita, kontribusinya di mana dalam membangun kompetensi yang akan dibangun dengan sebuah diklat. Nah, dalam konteks ini tentu kurikulumnya masih sama seperti sebelumnya, ada dua kurikulum pembagiannya. Yang pertama adalah pembentukan karakter, ini yang akan dilakukan oleh secara diklat, dan yang kedua adalah penguatan kompetensi teknis dan administrasi di sini, baik administrasi maupun substansi. Jadi ini yang harus kita pahami dulu sehingga kita paham betul kita akan memberikan materi apa untuk sumbangsi kita atau kontribusi kita, agenda kita terhadap kompetensi yang dibangun. Nah, dalam konteks ini yang akan kita coba pahami itu adalah tentang agenda 2, yaitu nilai dasar PNS yang kita kenal dengan aneka. Jadi aneka ini di mana posisinya dalam membangun kompetensi ini, sehingga salah satu kompetensinya ada 4, yaitu mampu mengaktualisasikan. Maka kita pahami betul di sini. Yang kedua yang harus pahami ini, kalau kita sudah tahu kompetensi yang akan dibangun dengan diklat, terus kita pahami dulu
apa tujuan pembelajaran dari agenda 2 ini sehingga dia bisa mengisi terhadap kompetensi tadi. Saya tidak akan bacakan ini, saya kira Bapak Ibu paham di sini bagaimana harus mengisinya di sini ya. Itu dulu pahami dulu ya. Kalau mau mengampu sebuah mata pelatihan, apalagi dalam konteks yang Latsar ini, dalam distance learning itu pendekatannya tidak lagi pendekatan per mata pelatihan, tetapi pendekatan terhadap agenda. Jadi harus paham nih tujuan pembelajaran dari agenda 2 ini mau kemana. Sehingga kita bisa paham untuk mengisi kompetensi kita dalam konteks membangun PNS yang profesional dan berkarakter tadi. Nah, dalam agenda 2 ini kita paham persis, kita semua sudah tahu bahwa ada 5 pelatihan. Tentunya kita harus paham dulu, saya tidak akan mendetail di sini karena asumsinya teman-teman sudah paham lah, tapi saya hanya mengingatkan kembali bahwa untuk membangun apa yang akan dibangun dengan agenda 2 ini, kita juga harus paham dari 5 pelatihan itu kemana kompetensi yang akan dibangunnya di sini. Saya akan mencoba menggambarkan sedikit dari 5 mata pelatihan ini saya lewat dulu ya. Ada 5 mata pelatihan yang kita kenal dengan aneka tadi. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga adalah etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima anti korupsi. Tentunya karena ini pendekatannya agenda, kita tidak lagi berpikirnya tentang parsial akuntabilitas nasional, tapi ini harus secara terintegrasi kita pahami persis. Ya, jadi saya sekalian mengingatkan teman-teman, kalau Anda mau mengampu di Latsar yang sekarang ini, di kebijakan yang baru ini, langkah pertama tadi pahami kompetensi yang akan dibangun dengan Latsar. Kedua, pahami kembali tujuan pembelajaran dari agenda 2, dan tentunya untuk memahami agenda 2 kita harus paham ada apa saja dalam agenda 2 itu. Yaitu ada 5 mata pelatihan yang di sini ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik dan komitmen mutu serta anti korupsi. Saya sudah mencoba di sini menggambarkan apa yang akan dibangun dengan akuntabilitas ya, tujuan pembelajarannya, etika publik, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi. Diharapkan teman-teman ini hanya mereview aja, mengingatkan kembali ya, mulai dari akuntabilitas bagaimana kita membentuk karakter melalui penanaman nilai akuntabilitas, Pancasila, etika publik dan bagaimana membangun nilai dasar inovatif. Ini pahami kembali bahwa begitu kita menjadi fasilitator akuntabilitas, langkah pertamanya tadi sesudah di akuntabilitas ini pahami semua ini, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Jadi tidak lagi wah saya makan biasanya pengampu akuntabilitas, perdalamanlah akuntabilitas. Tidak, kita semua harus memahami kelima mata pelatihan ini. Juga pahami kembali unsur-unsur sub-sub materi pokok atau materi pokok apa saja yang ada dalam setiap mata pelatihan tadi dan apa yang akan dibangunnya. Di sini mulai dari konsep akuntabilitas ya, mekanisme akuntabilitas menjadi PNS yang akuntabel, studi kasus. Sehingga diharapkan mereka sesudah selesai ini mampu mengaktualisasi nilai dasar akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya. Yang kedua, nasionalisme juga harus dipahami betul ya. Ini saya keselintas-selintas saja, nanti saya akan lebih perdalam di strategi ya. Ini hanya mengingatkan buat teman-teman bahwa paham bagaimana Pancasila ini bisa menumbuhkan nasionalisme. Paham bagaimana ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai peran publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta kita mampu membuat sebuah studi kasus dalam pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga adalah kita juga harus paham tentang kode etik dan perilaku pejabat, mengerti tentang bentuk-bentuk kode etik, bagaimana ilustrasi penerapan etika publik, dan bagaimana studi kasus dikembangkan ya. Dan kemudian di komitmen mutu ya, paham tentang efektivitas, tentang bagaimana penerapan dan membangun atau menyusun sebuah studi kasus ya. Demikian juga dengan anti korupsi. Nah, itulah yang harus kita pahami dulu kalau Anda mau mengampu. Jadi tidak lagi kita pendekatannya dalam pendekatan per mata pelatihan. Saya tidak akan membahas secara detail karena ini panjang banget, saya hanya poin-poinnya saja. Jadi kata kuncinya sebenarnya kalau mau mengabdi di sini, nah mereka dari kelima itu bagaimana disandingkan dengan kedudukan PNS sebagai ASN pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa ya dari kelima nilai tadi. Ini yang harus Anda, Bapak dan Ibu pahami tentang ini. Jadi kesimpulannya kalau saya katakan di sini, kalau Anda mau mengampu ya pahami dulu 5 mata pelatihan pada
agenda 2. Tentang pemahaman ini mungkin tidak dibahas di sini ya, karena kita juga sudah banyak beberapa kali workshop, saya kira teman-teman sudah paham tentang ini, atau kita bisa belajar mandiri. Kita menugaskan kepada siswa nanti dalam evaluasi belajar mandiri, kenapa tidak para WI pun berkreatif mencoba memahami kembali, bahannya sudah lengkap, ada modul dan lain sebagainya. Anda tinggal menggali kembali. Baik, itu yang langkah pertama mungkin yang saya ingatkan kepada teman-teman. Pertama, kuasai dulu 5 mata pelatihan pada agenda 2, karena pendekatannya tidak parsial per mata pelatihan. Pendekatannya adalah pendekatan agenda. Jadi begitu kita mengampu di sini, pendekatannya adalah agenda. Ini yang betul-betul harus kita pahami betul. Yang kedua tentang strategi pembelajaran agenda 2, saya mungkin akan lebih banyak pada diskusi lah nanti ya. Saya akan mencoba menggambarkan dulu mungkin secara sederhana tentang ini pengalaman saja, bukan apa namanya, bukan yang teoritis akademis. Ini saya hanya pengalaman sebagai pengampu mata pelatihan selama ini di lingkungan kediklatan. Ada beberapa prinsip pembelajaran yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Tentu Bapak dan Ibu, ini banyak instrumennya, bagaimana apakah selama proses pembelajaran itu berjalan atau tidak. Ya, maka mungkin dalam proses diklat itu ada yang namanya evaluasi ongoing proses. Jadi mengevaluasi itu tidak hanya di ujung saja, tetapi sama proses pembelajaran ada model-model evaluasi, tanya jawab dan lain sebagainya. Yang kedua, perhatikan betul time management dalam konteks kita di distance learning ini pendek banget dikasih waktunya. Yaitu dikasih 3 JP, ya 1 JP bisa dipisah dan waktunya sangat fleksibel, boleh di awal, boleh di tengah dan boleh di akhir ya. Jadi bagaimana 3 JP ini yang kita bisa menyampaikan materi kita secara tuntas lah. Ini yang harus dipikirkan oleh kita semua. Yang kedua, pilih metode teknik pembelajaran yang sesuai. Pada prinsipnya sebuah metode bagus, tetapi sangat kontekstual dengan apa yang dibahas dan juga tentang ranah apa yang akan dibangun. C1, C2, C3, C4, C5. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap metode yang akan kita bangun. Kedua, mungkin lakukan evaluasi dan buat rencana implementasi. Dan jangan lupa bahwa selagi belajar pada diklat aparatur adalah andragogi, bukan pedagogi. Jadi pendekatannya tentu pendekatan orang dewasa yang harus dilakukan. Saya kira ini semua paham dan saya lihat di sini ada ahlinya, ada Bunda Wahyu ya. Nanti mohon masukan-masukannya tentang bagaimana pola pembelajaran andragogi ini. Kemudian ini saya juga akan berbicara secara pengalaman yang namanya juga knowledge sharing. Pada prinsipnya ada 3 bagian yang harus disampaikan dalam sebuah diklat atau sebuah mata pelatihan dalam ketika menyampaikan materi, yaitu mulai dari pembukaan ya. Dalam pembukaannya ada beberapa hal biasanya yang sederhana di sini, standar aja lah. Bagaimana kita perkenalan, persepsi dan motivasi serta memberikan acuan. Begini, kenapa saya sampaikan ini sangat penting buat kita semua di pembukaan ini. Ada yang bilang begini, bahwa proses belajar mengajar itu ditentukan dalam 10 menit pertama. Dari awal kita gagal, biasanya gagal juga dalam menyampaikan materi ini. Maka saya mencoba mungkin diawali dengan bisa dengan perkenalan, bisa juga dengan persepsi, motivasi, dan memberikan acuan. Kenapa persepsi penting dalam mata pelatihan, dalam menyampaikan materi? Berdasarkan ya, saya juga cerita dari teman-teman gitu ya, atau dari pengalaman juga. Begitu kita masuk, belum tentu siswa sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Maka kita lakukan persepsi ya untuk memberikan mencari tanggapan dan lain sebagainya. Modelnya terserah Bapak dan Ibu lah. Boleh langsung berkaitan dengan mata pelatihan yang akan diampu, boleh juga dengan berbagai hal yang bisa menyiapkan mereka untuk belajar di sini. Yang biasa saya lakukan adalah saya sering memberikan leading story dalam persepsi ini. Leading story ini, nama istilah leading story pun saya dapat dari Mbak Sinta Dame. Saya pernah ngobrol dengan Mbak Sinta dulu, dengan Bu Sinta ini. Bu, saya kalau mengajar suka didahului dengan ini cerita-cerita atau dengan kondisi faktual atau potret atau apapun. Apa namanya kira-kira? Kata Bu Sinta bilang namain aja leading story. Ternyata secara saya baca-baca di referensi ini adalah namanya persepsi gitu ya. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan dalam persepsi ini, khususnya untuk agenda 2, mungkin Bapak dan Ibu bisa menyampaikan berbagai data, fakta, atau potret ya tentang kondisi
bangsa kita atau kondisi dari aparatur sipil negara kita, faktualnya kayak gimana sekarang. Ini bisa dengan video, bisa dengan apa namanya, infografis dan lain sebagainya. Contohnya umpamanya, inikah potret bangsa kita sekarang ini? Umpamanya bisa bicara tentang tingkat korupsi, ya berbicara juga tentang apa namanya, intoleransi dan lain sebagainya. Di situ saya langsung meminta tanggapan-tanggapan kepada siswa ya, tentang kondisi faktual dan bagaimana solusinya. Nah, dengan ngobrol di sini mudah-mudahan mereka menjadi cair di situ. Tapi tentu sampaikan secara menarik mungkin gitu ya dengan menyampaikan data fakta ini. Kemudian ada motivasi tentu yang berkaitan juga dengan mata pelajaran. Dan yang terakhir penting juga disampaikan karena ini masalah target. Acuannya jadi ke sini dalam pembelajaran ini apa yang kita tuju gitu. Jadi juga perlu disampaikan. Yang kedua dalam pembukaan yang harus disampaikan, bukan disampaikan, diperhatikan ada beberapa hal. Ya ini juga berdasarkan pengalaman, saya agak susah juga mencari di referensi karena ini pengalaman saja ya. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran itu adalah tubuh kita gitu ya. Ini mungkin bukan ilmu pengetahuan tapi pengalaman saja. Yang pertama yang diperhatikan adalah kalau mungkin sekarang dalam konteks klasikal akan sangat terasa, tetapi dalam daring pun sama saja. Eye contact, bagaimana kita membangun mata kita tertuju kepada siswa, ya. Jangan sampai kita ngajar membelakangi atau kita fokus kalau dalam konteks daring ini ke bahan tayang aja, kita nggak pernah perhatikan siswa. Atau juga di sini bagaimana kita body moving bergerak ke sana kemari, karena pada prinsipnya apalagi dalam klasikal, semua siswa ada berhak mendapatkan sesuatu dari kita. Ini keberadilan. Kalau fasilitatornya berdiri aja di depan, saya kira siswa pun akan bosan melihatnya. Maka di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita eye contact, body moving dan sebagainya. Yang kedua yang diperhatikan adalah bahasa, tentu ini bahasa yang komunikatif. Saya tidak tahu rumusannya bahasa komunikatif itu, tetapi yang penting adalah nyambung. Apa yang kita sampaikan, misinya tersampaikan juga kepada siswa. Apakah Indonesia baik dan benar atau bahasa-bahasa yang kekinian. Silakan aja Bapak dan Ibu meng-create ini. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah materinya disusun secara sistematik gitu ya. Tidak acolok-acolokan, tidak pindah-pindah ke sana, tetapi runut dari awal sampai akhir. Ini harus kita perhatikan dalam strategi pembelajaran itu. Yang keempat harus diperhatikan adalah kita juga harus tanggap respon. Ya, ini saya berangkat dari pengalaman. Biasanya saya tidak tahu dalam konteks ini saya sudah dibatasi oleh teman-teman tadi bahwa tanya jawab akan disampaikan kalau pembicara sudah selesai. Nah, dalam konteks pelatihan biasanya saya kalau di kelas, saya justru tidak membatasi dengan itu. Biasanya saya akan open kepada teman-teman, kepada siswa-siswa itu bahwa kapanpun Anda boleh menginterupsi saya. Banyak sekali saya perhatikan kalau seandainya ini dari pengalaman saja, kalau fasilitator lagi bicara dan ada peserta yang interupsi di situ ngacungkan tangan, dia mau bertanya dan langsung di-cut oleh fasilitator nanti. Sesudah saya selesai. Biasanya kita perasaan nggak enak gitu ya, merasa wah nggak ditanggapi. Maka kalau menurut saya respon saja di situ ya, supaya siswa nyaman. Karena sesungguhnya dalam proses pelatihan ada orang bertanya aja kalau menurut saya udah keren lah gitu ya. Maka walaupun mungkin jawabannya sepintas saja, apalagi kalau materinya akan dibahas kemudian, tinggal sampaikan bla 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 sedikit, nanti kita lebih dalam akan akan disampaikan pada sesi yang mana. Tetapi ditangkap dulu aja. Yang ketiga, yang keempat, jaga suasana. Saya yakin betul setiap WI yang sudah biasa berdiri di kelas, paham persis apakah kelas itu nyaman atau tidak. Dan yang paling tahu kita. Artinya kalau siswa sudah goyang, sudah tidak fokus ke kita, terutama dalam klasikal, karena kita ada klasikal juga cukup panjang 7 JP dalam blended learning ini harus diperhatikan betul. Artinya kita harus sigap bagaimana merubah pola pembelajaran, apakah mungkin ada yang namanya ice breaking dan sebagainya, sehingga kembali siswa fokus pada kita. Ini penting saya kira, kita punya tanggung jawab moral sebagai WI, tidak hanya sekedar menyampaikan materi dan selesai, tetapi juga harus memperhatikan suasana, apakah siswanya masih kondusif nggak untuk mengikuti kita. Ini juga diperhatikan betul oleh kita.
Dan tentunya ini supaya tidak demikian ya metodenya diselang-seling lah ya, jangan monoton saja. Dan yang terakhir yang diperhatikan ya tadi selang-seling. Di mengakhiri kegiatan ada beberapa hal yang disampaikan oleh kita. Yang pertama adalah bagaimana membimbing peserta membuat rangkuman, kemudian melakukan evaluasi akhir, dan yang terakhir melakukan tindak lanjut. Saya kira ini standar saja lah. Ini mungkin beberapa prinsip dalam pembelajaran yang versi saya tentunya, dan ini karena berangkat dari pengalaman nanti kita bisa sharing di sini. Selanjutnya sebelum saya sampai kepada strategi, ada beberapa nih saya sengaja saya sampaikan taksonomi Bloom untuk mengingatkan kembali. Saya yakin kalau para WI karena sudah dididik oleh Mas Bayu, oleh Kang Bayu waktu jadi calon WI ini sangat prinsip, pasti paham lah. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa ada 6 level dalam taksonomi Bloom ini yang versi yang sudah direvisi oleh Anderson, yaitu level 1 remembering, yang kedua understanding, memahami di sini kemudian C3 menerapkan, kemudian C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 creating atau mencipta atau berkreasi lah di sini. Ini perlu buat kita pahami persis karena dalam konteks blended learning ini yang sekarang kita sampaikan, tugas kita para WI ini sudah tidak ada di level yang C1, C2. Kita mungkin kalau menurut saya sih mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi oleh Kang Bayu, karena kalau ngelihat dari Lasar ini ada hal-hal yang tentang bagaimana para siswa ini atau para pesertanya harus berkreasi gitu ya. Bagaimana mereka berinovasi, mungkin yang kita arahkan nanti dalam baik itu dalam distance learning maupun klasikal, kita bisa berbicara atau kita bisa berdiskusi dengan para siswa tentang C3, C4, C5, C6 nantinya. Ya, mungkin ketinggian nanti kita bisa lihat situasinya lah. Karena dalam menyusun aktualisasi itu, teman-teman peserta dituntut untuk berinovasi, bukan dituntut lah, berkreasi ya, membuat sebuah kegiatan yang memang agak keluar dari yang biasa-biasa saja, tidak bisnis as usual. Maka mungkin di sini tuntutan kreativitas juga perlu diberikan kepada para peserta ya, tapi tidak mencipta dalam konteks yang sangat tinggi, tapi bagaimana mereka merumuskan kegiatan-kegiatan yang agak berbeda dengan yang keseharian atau yang terbiasa saja, sehingga saya pikir perlu juga mereka di level ke kreativitas, tetapi juga harus juga mereka mampu mengevaluasi apa yang telah mereka aktualisasikan atau habituasi. Ini mungkin apa yang harus kita pahami. Saya kira mungkin ini rumusan-rumusannya nanti bisa di-copy dan saya sudah coba juga nanti bagikan tentang kata kerja untuk taksonomi Bloom. Baik. Nah, secara umum dalam mungkin detailnya nanti bisa dibantu oleh Kang Bayu dalam konteks tanya jawab, tetapi secara umum bahwa pola Latsar blended learning ini kita terdiri ada 4 bagian. Yang pertama adalah mobile learning yang MOOC itu. Yang kedua adalah distance learning. Yang ketiga adalah pembelajaran klasikal. Dan yang keempat adalah tadi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dan tanggung jawabnya ada di instansi pengirim. Masalah C1, C2 bukan tanggung jawab para WI lagi. Asumsinya teman-teman lewat MOOC mereka sudah mampu memahami C1, C2 ini. Jadi ini mereka dengan belajar mandiri diharapkan mereka sudah paham di level C1, C2. Ya. Dan dalam MOOC ini mudah-mudahan teman-teman juga dari LAN sudah menyiapkan bahan-bahannya, apakah itu modul, kemudian berbagai konten pembelajaran, ada yang berupa video, ada yang berupa podcast, ada juga bahan tayang dan sebagainya, dan mereka bisa belajar sendiri. Dan tentunya level yang akan dicapai oleh mereka adalah C1, C2. Dan tentu untuk menentukan apa mereka sudah sampai dari tujuan dari proses pembelajaran yang ada di MOOC, nanti akan ada evaluasi. Sehingga nanti mereka bisa melanjutkan pada pembelajaran klasikal. Yang kedua, ini distance learning. Ya, di distance learning ini daring dan ajar juga aktualisasi di tempat kerja. Nah, disinilah kita mulai berperan para WI, yaitu dimulai dengan ada yang asinkronus dan sinkronus. Dan jatah para WI dalam konteks pembelajaran ini
yaitu kita sinkronis punya alokasi waktu 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran ini tentu disampaikannya bisa fleksibel sesuai kebutuhan dan juga sesuai dengan desain yang akan kita bangun dalam proses belajar mengajar tadi. Ini sangat-sangat berpengaruh atau sangat ditentukan oleh kebutuhan para WI, apakah mau disampaikan di awal dulu 1 JP ataukah mungkin di tengah-tengah atau di terakhir atau sekaligus 3 JP. Ini tentu akan sangat terkait dengan strategi dan desain yang kita buat dalam proses belajar mengajar ini. Yang keempat, pembelajaran klasikal ini juga harapannya bagi saya mungkin di C3, C4 dan ada C5 juga di sini, termasuk C6 di sini lah bisa juga. Jadi kemudian pembelajaran klasikal ini diselenggarakan di lembaga pelatihan 6 hari kerja ini ada beberapa mata pelatihan secara klasikal dan jatahnya untuk kita adalah 7 jam pelajaran. Jadi secara umum skenario pembelajarannya seperti ini. Gitu. Baik, ini strategi pembelajaran yang coba saya rumuskan dengan teman-teman di Bandung, di LAN, ini secara umumnya lah. Bagaimana sistem dalam konteks distance learning dan kearsipan yang harus kita lakukan, tentunya kita tidak berbicara lagi, tidak lagi menjelaskan, tidak lagi apa, tapi bagaimana mengajari mereka, bukan mengajak mereka untuk mampu menerapkan, ya, mampu menganalisis, bahkan mampu mereka membuat sebuah terobosan-terobosan dalam konteks habituasi dari nilai dasar, sehingga mereka mampu menjalankannya tidak hanya selepas di kelas saja, tapi diharapkan yang namanya nilai-nilai dasar ini memang dia harus seumur hidup. Selama dia menjadi ASN, bahkan sesudah jadi AS pun tentu nilai dasar ini bisa terimplementasikan dalam kehidupan mereka. Tetapi tentunya dalam konteks pegawai negeri sipil, dia mampu mengimplementasikannya, mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas mereka. Ini yang coba saya gambarkan begini. Strateginya lah. Pertama mungkin kita dalam pembelajaran ini dalam strateginya nanti saya detailkan satu persatu. Mungkin kita bisa mengajak mereka bisa menganalisis satu contohnya, atau bisa mereka bagaimana mencari isu-isu yang ada di lingkungan organisasinya. Nah, isu-isu ini tentu bisa bisa bersumber dari manajemen ASN, bisa mungkin juga di WOG, bisa juga di pelayanan publik. Mereka akan mengajak, boleh dalam pembelajaran itu tadi mungkin ini versi saya ini. Nanti mereka diajak coba mungkin merumuskan atau mencari isu yang muncul dalam organisasi mereka. Nah, kemudian mereka diajak juga cari penyebabnya. Nah, penyebab-penyebab ini tentunya bisa bersumber dari 3 fungsi ASN tadi, dalam mungkin ASN, dalam whole of government maupun dalam pelayanan publik. Atau mungkin sesungguhnya permasalahan ini bersumber dari manusianya itu sendiri, yaitu dalam konteks aneka ini. Jadi mereka di sini sudah belajar mungkin nanti menganalisis. Harapannya di situ. Jadi tidak lagi mengajarkan apa sih aneka itu, apa sih anti korupsi dan sebagainya. Tetapi langsung diajak aja ke alam pikir mereka untuk menganalisis permasalahan. Mereka harus mampu tadi mencari permasalahan, mencari isu yang berkembang di organisasi, atau bisa WI di sini tidak menyuruh mereka menganalisis yang ada, tapi kita siapkan kasus-kasus untuk dibahas oleh mereka dan cari penyebabnya, ya. Kemudian sesudah dicari penyebabnya, maka harapannya tentunya mereka mampu mencari terobosan-terobosan. Mungkin makanya saya bilang tadi tidak di C3, C4 saja, mungkin saja mereka juga harus sampai kepada tataran C6 karena di sini mereka dituntut juga membuat gagasan-gagasan kreatif tadi. Nah, gagasan-gagasan kreatif tadi tentu dalam kegiatannya mereka bagaimana mampu mengimplementasikan nilai-nilai aneka ini, ya, ke dalam kegiatan-kegiatan. Nah, jadi ini strateginya tadi yang secara umum, sehingga tidak lagi kita mengajarkan apa sih yang namanya akuntabilitas tapi langsung mengajak mereka action. Karena asumsinya teman-teman Lasar kalau sudah masuk ke MOC, harapannya tentu
mereka sudah selesai lah di agenda C1 apa di ranah C1 C2 tadi. Sehingga sudah paham, sudah mengerti ya. Kita mungkin tinggal bagaimana membantu mereka mengimplementasikannya dalam proses tadi di distance learning tadi ya. Atau nanti di proses pembelajaran di klasikal. Jadi ini pola pikirnya, kita bagaimana menyediakan kasus, atau kita bisa mengajak mereka langsung untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lingkungan organisasi mereka. Dan tadi, cari penyebabnya, sudah cari penyebabnya, diharapkan mereka mampu membuat terobosan-terobosan berupa gagasan-gagasan kreatif, gitu ya, dan bisa merumuskan dari gagasan kreatif kegiatannya apa saja untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi, dengan berbasiskan pada aneka tadi. Dan ini mungkin di akhir implementasinya mereka bisa mengevaluasi gagasan tadi apakah betul nggak mereka bisa mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai aneka dalam berkegiatan tadi. Ini mungkin secara umum strategi yang coba saya tawarkan kepada teman-teman. Nah, kita akan coba rinci satu persatu. Mungkin di distance learning di sini saya kira udah tadi juga Mas Dwi sudah menyampaikan bahwa di tahap 1 ini ada agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ya, diharapkan teman-teman sudah baca modul, sudah bahan, kemudian bagaimana menyediakan, menyelesaikan tugas dan pembelajaran, kemudian pembelajaran dengan fasilitator dan diskusi antar peserta. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di learning ada beberapa, mungkin ada baca modul, bahan tayang, video, media, pembelajaran interaktif, dan juga penyelesaian tugas-tugas pembelajaran, serta kita ada bimbingan dengan fasilitator untuk berceramah, ya. Kemudian diskusi antar peserta. Jadi selama mereka mandiri itu boleh melakukan apa namanya diskusi bersama. Kita nih yang saya kira jadwal udah beberapa kali ditayangkan ini oleh baik di sosialisasi maupun Pak Dwi. Jadi kita akan ada di agenda 2 ini, dimulai di sini ada kurang lebih hak kita ini ada ya 3 JP tadi, bisa di awal, bisa di akhir, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Yaitu di sinkronus tadi, kita bisa dengan virtual classroom, bisa dimulai 2 JP, bisa dari 1 JP, atau bisa di tengah-tengah. Ini sangat fleksibel, sangat tergantung pada desain atau strategi yang akan kita bangun dalam proses pembelajaran tadi. Yang kalau di rekapitulasinya kurang lebih untuk agenda 2 ini ada dimulai dari hari ke-8 ya, dan sampai ke hari ke-10, ada beberapa hari di sini. Ini untuk pembelajaran ini kita akan bagi menjadi 4 kelompok, dan 1 kelompok tentu diampu oleh 1 mata pelatihan di sini. Jadi tadi mungkin saya pernah menyimak dari Pak Dwi, ada pertanyaan, wah ini berat lah. Makanya mungkin mudah-mudahan dengan per kelompok 10 orang diampu oleh Widya Iswara mungkin akan mempermudah kita untuk berinteraksi sehingga tidak terlalu sulit untuk mengelolanya. Makin sedikit mungkin yang dikelola akan mempermudah kita untuk memberikan proses pembelajaran. Kemudian apa saja yang harus dilakukan, ini ada beberapa catatan saya kira yang harus dipahami oleh kita. Pertama, tadi dibagi 4 kelompok sehingga ada 4 orang pemateri. Ini, untuk sinkronus, waktu pelaksanaan di SUJP untuk setiap agendanya bersifat fleksibel. Tadi bisa disampaikan di awal atau di akhir. Kemudian juga ingat, kita tidak lagi berbicara tentang C1, C2, tetapi mungkin di C3, C4, C5, dan C6 bahkan di sini. Kegiatannya ada 3, ada self learning, ada belajar mandiri, ada self activity. Ini dalam distance learning. Apa yang dilakukan dalam distance learning? Pertama, tadi seperti saya sampaikan di awal, mungkin kita dapat berdiskusi tentang substansi agenda 2 dikaitkan dengan permasalahan yang terkait dengan mata pelatihan pada agenda 2 yang disampaikan oleh Widya Iswara. Ya bisa tadi mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab masalah ya. Kemudian kita juga di sini bisa berbicara tentang instrumen yang dapat berupanya atau kasus video tentang fakta yang berkaitan dengan materi pada agenda 2. Jadi kita harus menyiapkan, saya tuntut mungkin teman-teman dari para WI ini untuk lebih berkreativitas memperkaya konten-konten. Ya selain kita memahami tadi secara substansi dari agenda permata pelatihan bahkan tadi, kita juga harus berkreativitas bagaimana tadi mencari video, membuat kasus, kemudian materi-materi yang dalam konteks LMS, saya kira bukan hal yang haram bahwa
Widya Iswari juga harus menyampaikan konten tadi ke dalam LMS-nya. Justru kalau menurut saya sih LMS tadi bisa di dalam konteks distance learning harus diperkaya oleh para widya iswara substansi-substansi tadi. Dan yang ketiga, mungkin teman-teman ini dapat berdiskusi dan menggali permasalahan yang ditemui oleh peserta yang berkaitan dengan materi pada agenda 2, yaitu mengidentifikasi masalah dan menganalisis penyebab masalah. Kalau dari konteks ini mungkin dalam sinkronus ya menganalisis penyebab mungkin hanya sampai pada tataran C3 dan C4. Tetapi harapannya mungkin di sinkronus juga mereka bisa ditambahin dengan kemungkinan tadi bagaimana mereka berkreativitas atau berkreasi tentang solusi-solusinya. Bagaimana merumuskan secara kreativitas untuk menyelesaikan permasalahan, jadi tidak hanya sampai pada tatanan mengidentifikasi kemudian menjadi penyebab, tapi juga diupayakan juga bagaimana mencari terobosan-terobosan untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga diharapkan tadi ini mungkin akan membantu teman-teman para peserta dalam merumuskan rancangan aktualisasinya, sehingga seiring dengan tugas mereka nantinya waktu coaching. Jadi sudah mulai dibuka alam pikirnya sejak di sini gitu Pak, di classroom di sinkronus tadi. Kemudian mungkin nanti untuk membantu analisisnya banyak pisau analisis. Nanti teman-teman bisa juga menyampaikan nanti bahan-bahan yang tentang metode analisis ini bisa disampaikan dalam dalam LMS, konten-kontennya dimasukkan supaya dan bikinlah konten-konten tentang analisis ini yang sepermudah mungkin sehingga mudah dipahami oleh siswa karena mereka akan belajar mandiri. Ya bisa USGR, bisa pohon masalah, bisa menggunakan IFO, Fishbone, dan PDCA, dan lain sebagainya. Banyak banget pisau-pisau analisis yang bisa disimpan atau bisa disampaikan dalam LMS. Ini tidak perlu kita ajarkan kepada mereka. Karena memang waktunya nggak ada. Juga mungkin kalau nggak salah, dalam agenda 1 juga diajarin tentang bagaimana menganalisis isu-isu aktual. Ini juga supaya tidak duplikasi. Tetapi boleh saja oleh Bapak dan Ibu dalam LMS diperkaya dengan bahan-bahan ini sebagai untuk bahan mandiri bagi teman-teman para peserta. Kemudian apa yang disampaikan selama tadi self learning, penugasan kelompok maupun yang individu juga self activity. Pertama di self learning ini peserta bisa diminta untuk mempelajari bahan yang disiapkan diupload sebelumnya oleh widya iswara. Jadi teman-teman para WI tidak dari awal, kalau menurut saya sih ini teman-teman harus kreatif membuat bahan-bahan yang terkait dengan agenda 2, ya apakah tadi saya bilang mungkin di nasionalisme, dan pokoknya ke 5 agenda tadi diperkayalah, dimasukkan ke sini untuk dipelajari. Tetapi tentu ranahnya adalah ranah dalam konteks C3, C4, C5. Ya. Kemudian juga bisa masukkan di sini tentang mungkin bagaimana berbagai pisau analisis di sini. Ini bahan-bahan yang dapat dialami oleh berupa kasus, video pendek terkait dengan masalah yang berkaitan dengan substansi agenda 2, bisa PPT cara menganalisis kasus, atau bisa juga peserta diminta mencari sendiri bahan yang harus dipelajari. WI hanya memberikan rambu-rambunya saja. Ini nanti yang asinkronis. Yang self activity, peserta bisa diminta untuk mengerjakan tugas-tugas individual berdasarkan kasus atau video yang diberikan atau diupload sebelumnya. Dan di penugasan kelompok juga diberikan kepada kelompok, misalnya di virtual classroom pertama atau saat asinkronus diberikan penugasan pada virtual classroom, di kedua, ketiga mereka diminta untuk mempresentasikan. Jadi begini teknisnya kalau menurut saya. Kalau saya disuruh mengampu di agenda 2, maka saya akan memilih, kita akan ada sinkronus dulu di awal. Di sinkronus tadi mungkin memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap materi-materi yang sudah kita sampaikan secara konten yang bisa dibuka oleh siswa di LMS. Nah, di situ juga sekaligus memberikan penugasan-penugasan kepada siswa. Apakah kita tadi bisa berupa kasus, bisa juga mereka suruh mengidentifikasi kasus yang ada di lingkungan, atau mungkin mereka disuruh mencari kasus sendiri. Tetapi paling tidak kita di situ sudah memberikan gambaran-gambaran kepada siswa mungkin secara selintas bagaimana menganalisis dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu mereka melakukan asinkronus. Tentu asinkronus ini
mereka mandiri lah mengerjakannya apa bagi kelompok atau tidak. Tetapi catatan untuk yang kelompok, saya harapkan ini 10 orang, tolong bisa dibagi menjadi sub-sub kelompok. Karena kalau kelompoknya 10 terlalu besar gitu ya. Tapi kalau kelompok-kelompok ini mungkin dari 10 dibagi 3, 3, 4, mungkin kemungkinan mereka bekerja juga lebih banyak. Yang kedua yang harus kita perhatikan betul dalam konteks ini, karena kalau nggak salah di awal sangat dimungkinkan dalam konteks yang blended learning ini, teman-teman siswa atau para peserta ini untuk berkomunikasi dengan para fasilitator di luar yang sudah ditentukan jamnya. Mungkin saja mereka bisa membuat lewat lewat live chat, bisa ngobrol-ngobrol dengan siswa untuk membantu teman-teman menyelesaikan kasus ini. Ya, tetapi intinya mereka harus mandiri. Mereka silakan membuat grup, kalau grup mereka melakukan pertemuan-pertemuan masing-masing di situ. Nah, sesudah mereka selesai, kemudian nanti di akhir pertemuan sesi terakhir dalam asinkronus ini, kita mungkin tinggal membahas saja hasil kerja mereka. Sehingga kita bisa mengecek apakah mereka bekerja secara sungguh-sungguh atau tidak, ada hasilnya atau tidak. Tentu sambil memberikan penguatan-penguatan di sini dari para widaiswara. Jadi langkah pertama tadi mungkin di pertemuan awal saya yang ambil 1 JP untuk memberikan rambu-rambu, ya, memberikan penjelasan tentang bagaimana mereka mampu menerapkan, mampu menganalisis, dan mampu juga mereka bagaimana merumuskan kegiatan dengan terobosan-terobosan tadi. Mungkin bisa membantu yang gimana sih yang kreatif itu dan sebagainya. Sehingga diharapkan mereka sudah jelas mengerjakan. Tetapi tentu ini bukan hal yang sederhana ya. Dalam waktu yang singkat paham nggak mereka? Maka saya kira kita jadi widaiswara juga jangan pelit-pelit banget dalam konteks waktu. Ya kalau mereka bisa komunikasi lewat WA group, mungkin juga lewat LMS-nya, kita catat di sini berdiskusi. Kalau dalam kelompok, mungkin kelompoknya punya inisiatif untuk melakukan pertemuan secara daring yang mereka lakukan bisa dengan Zoom, bisa juga mungkin dengan Google Meet. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan peserta tadi sambil membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas tadi. Ini selama yang asinkronus. Asinkronus berarti bukan harga mati kita melepas siswa begitu saja kalau versi saya ini. Maka di situ kita juga dibutuhkan tentu tuntutan kita punya tanggung jawab moral sehingga mari kita berbagi dengan para siswa tadi di tengah keterbatasan ini. Itu mungkin yang untuk asinkronus di distance learning. Kemudian di sinkronus yang kedua atau di classroomnya di virtual yang kedua, pertama ini bisa lakukan dengan brainstorming hasil self learning dan self activity tadi. Ya mungkin tadi buka dengan presentasi kelompok, mungkin juga mereka yang individu juga mungkin widaiswara pengampu harus memberikan catatan-catatan dan bisa disampaikan di situ. Nggak usah khawatir, karena ini satu kelompok kan sedikit 10 orang. Kalau dibahas satu persatu individu pun catatan-catatan kecil tidak terlalu menyita waktu buat kita. Dalam waktu 2 JP kan saya kira cukup panjang lah. Kalaupun umpamanya presentasi mereka ada 3 kelompok di sesimpel mungkin. Ya. Nah, kemudian kita bahas bersama dengan tetap mengacu pada aspek bagaimana kemampuan menganalisis, mengidentifikasi masalah, menyebab masalah, sampai juga kalau menurut saya tadi sampai mereka mampu pada menerapkannya. Ini mungkin yang ada di classroom kedua ya. Jadi pertama tadi mungkin di sinkronus bisa masuk di awal, kita bisa menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan selama proses asinkronus tadi ya, bisa dengan kasus ya, bisa juga dengan mereka suruh mencari sendiri, terus nanti tugasnya apa kita bisa menjelaskan di situ. Jadi ranahnya tidak lagi menjelaskan, tidak lagi bagaimana mengekspor tentang substansi yang ada di MOOC, logikanya mereka sudah selesai di situ. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran klasikal di sini ya. Ini jadwalnya kita punya pembelajarannya untuk nilai dasar itu alokasi waktunya adalah 7 JP sama dengan agenda 3 7 JP ya, kalau di agenda 2 ada 12 JP ya. Nah, kalau berdasarkan keterangan di sini, kalau khusus agenda 2 ini bisa dibagi dua orang pengampu ya. Jadi kalau 40 bisa 20-20 ya, mungkin gitu ya. Kalau di agenda 1 ini 12 JP,
dan bisa menjadi 4 orang mungkin karena ini banyak outdoor activity. Kemudian mungkin di agenda 2 karena mata pelatihannya lebih banyak daripada agenda 3 yang cuma 3 mata pelatihan, nanti Kang Bayu bisa menjelaskannya. Sehingga di agenda 3 ini dia hanya diampu oleh 1 orang, tetapi polanya tetap dibagi kelompok-kelompok. Cuman diampunya oleh 1 orang di sini. Tapi kalau yang di agenda 2 ini 2 kelompok, dia bisa juga secara dua pengampu di sini. Baik, kalau di klasikal ini kelasnya adalah berbasis angkatan ya. Jadi tetap materi yang disampaikan juga harus bersifat penguatan pendalaman pada set 3, set 4, set 5 dan set 6 sini. Khusus untuk yang agenda 1 ini lebih banyak pada outdoor activity ini ya. Selama proses klasikal boleh disisipi dengan kegiatan asinkronus, merekam, diupload dan sebagainya dengan mengorganisasi sendiri pembelajaran baik individu atau kelompok. Apa yang dilakukan pada pembelajaran agenda 2 ini? Pertama kita lebih fokus pada ya pokoknya tapi tetap aja kita mengacu dari mungkin kita bisa juga menganalisis tadi tindak lanjut dari yang asinkronus tadi di distance learning tadi. Mereka sudah presentasi, sudah penguatan, kemudian bisa juga dilakukan bagaimana menganalisis di sini di C56 sehingga juga mereka mampu berkreasi lebih lanjut, mencipta, membangun untuk memperbaiki lebih jauh. Oleh karena itu dapat difokuskan kepada diskusi dalam rangka memikirkan gagasan-gagasan lanjutannya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang direlevan dengan substansi pada agenda 2. Jadi mereka dituntut mencari, kalau mungkin tadi bisa dibagi 2 tadi, apakah di distance learning ini kita hanya pada tataran sampai pada mencari penyebab, maka mungkin di klasikal ini kita sesudah memahami, menganalisis penyebab, mengidentifikasi permasalahan dan sebagainya, maka di klasikal mungkin bisa diarahkan juga pada tadi bagaimana memecahkan masalah yang relevan dengan substansi pada agenda 2 ini. Kemudian bisa dievaluasi praktek penerapan nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur, tentu berdasarkan pengalaman para peserta di situ. Itu mungkin secara umum yang untuk strateginya, saya nanti lebih banyak ya. Harapannya alurnya sehingga nanti mereka terarah pada penyusunan proses aktualisasi. Kalau yang saya sampaikan tadi digiring mereka juga sudah mulai berlatih pada menyusun aktualisasi. Walaupun mungkin agenda yang di agenda klasikal ini habituasinya sudah selesai. Tapi prinsipnya sederhana bagi saya bahwa membangun karakter itu atau bagaimana mereka bersikap berperilaku sebagai ASN itu bukan selesai sesudah selesai diklat, tapi tadi tetap harus dibangun sampai mereka ya seumur hidup lah. Maka wajarlah sesudah mereka selesai aktualisasi kita masih memberikan penekanan bagaimana mereka berkreativitas, mereka juga harus mampu mengevaluasi. Baik, mungkin untuk desain pembelajarannya saya kira sama ini. Tugas kita semua adalah nantinya Bapak dan Ibu harus mampu mendesain pembelajaran tadi. Bagaimana untuk distance learning, ya di sinkronus, bagaimana di pertemuan pertama, kedua, dan pertemuan kita akan bahas bagaimana. Kemudian dalam sinkronusnya, bagaimana asinkronus, mohon maaf, bagaimana self learning dilakukan, bagaimana penugasan kelompok, bagaimana self activity juga dalam klasikal, tentu harus dirumuskan oleh teman-teman bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan tadi dalam konteks sesi 1, sesi 2-nya, sesi-sesi yang akan kita pembelajaran dalam konteks klasikal. Dan di sini juga Bapak dan Ibu di awal sebelum pembelajaran pun harus menyiapkan mungkin tentang rencana pembelajarannya, bagaimana pendahuluan, penyajian, penutup ya. Kemudian juga apa tugas yang harus diberikan kepada siswa dari awal sudah siap ya. Bagaimana untuk tugas pelatihan yang untuk kelompok, untuk individu ini dipersiapkanlah oleh kita di awal, tentu sebelum masuk pembelajaran semuanya harus set up ya. Karena kebiasaan kita dulu kalau pembelajaran ya jadi siapkannya menjelang pembelajaran malam baru kita buat gitu, atau yang kita biasakan malah tidak membuat RBPMD dulu tapi langsung kepada bahan tayang gitu. Nah dalam konteks sekarang tentu kita harus kembalilah secara alur itu dimulai dari RBPMP, RP ya, kemudian menyiapkan tadi tugas sampai kepada penugasannya, sampai desain pembelajarannya harus siap dari awal. Bahkan mungkin
seminggu sebelum kita berdiri di kelas kita sudah siap untuk hal ini. Saya kira mungkin itu mohon maaf agak terburu-buru. Saya mohon masukan dari teman-teman gagasan-gagasan ini karena ini kan Latsar ini belum berjalan dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik dalam menyelenggarakan blended learning yang perkalannya sudah jadi, artinya siap tidak siap kita harus siap ya untuk menjalankan kebijakan dari lembaga ini, dan ini tentu sudah salah. Untuk itu saya berharap forum inilah forum untuk mempersiapkan kita bagaimana menjalankan dari kebijakan yang sudah diundangkan ini. Saya kira mungkin Kang Bayu untuk pembuka diskusi, untuk membuka ngobrol-ngobrol, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk berdiskusi kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jiwa panjang.